Salam sejahtera sahabat Natgeo Indonesia, kembali lagi bersama saya Sylvia Luis. Kali ini saya akan menemani sahabat Natgeo Indonesia untuk mendengarkan cerita perjalanan selama ekspedisi kami berlangsung. Selama 2 pekan ke depan, tim ekspedisi kami melakukan perjalanan ke Cagar Biosfer Lorelindo di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, kita akan melihat hal apa saja yang menarik yang ditemui oleh tim ekspedisi kami selama perjalanan berlangsung. Berikut laporannya. Dalam perjalanan kali ini, hal menarik yang akan kita bahas adalah mengenai kota Palu yang telah bangkit pasca gempa dan tsunami terjadi. Pada 28 September 2018, wilayah Palu, Sigi, dan Donggala dilanda oleh gempa, tsunami, dan likuifaksi yang menelan korban lebih dari 4.000 jiwa. Tidak hanya menelan korban jiwa, puluhan ribu bangunan hancur akibat bencana tersebut. Tak hanya itu saja, bencana alam yang menimpa kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Motong menimbulkan kerugian material senilai 24 triliun dengan korban jiwa 4.845 orang. Dalam perjalanan yang dilakukan di kota Palu, tim kami melihat kota ini yang sudah mulai bangkit dari hempasan bencana alam. Selama perjalanan berlangsung, terlihat tanah yang bergelombang dan diselimuti puing-puing rumah bekas bencana. Hingga saat ini, pembangunan kembali yang dilakukan pemerintah masih berlangsung, meskipun ada beberapa halangan yang sempat menghambat proses pembangunan kembali kota Palu. Pembangunan kembali rumah warga yang terdampak bencana direkomendasikan dengan memperhatikan kawasan atau zona merah rawan bencana. Pasalnya, akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada 2018 lalu, memunculkan beberapa zona merah yang rawan bencana sehingga pembangunan di kawasan zona merah urung dilakukan. Saat ini, perkembangan pembangunan sudah berlangsung pada beberapa aspek, mulai dari pembangunan sumber air, memperbaiki kondisi pantai seperti pembangunan tanggul laut, pengaman pantai Teluk Palu, pengendalian sedimen kontrol Sungai Poi, serta perbaikan beberapa ruas jalan. Hingga saat ini juga, masih banyak warga yang kembali ke kawasan rumahnya dulu untuk melihat bekas rumah mereka yang hancur akibat tsunami. Beberapa warga menghuni hunian sementara, sembari menunggu pembangunan hunian tetap yang dilakukan oleh pemerintah. Persiapan yang dilakukan Ibu Kota Sulawesi Tengah untuk mengantisipasi bencana alam, khususnya tsunami, ialah membangun tanggul anti-tsunami di sepanjang pesisir Teluk Palu. Tanggul ini membuktikan kesiapan Kota Palu untuk mencegah terjadinya tsunami kembali. Pembangunan kembali Kota Palu pasca bencana ditargetkan akan selesai pada 2022. Tetapi beberapa hal yang mendesak seperti pengamanan Teluk Palu telah diselesaikan terlebih dahulu. Pembangunan hunian tetap masih tertunda dikarenakan permasalahan lahan yang masih berlangsung. Warga berharap pembangunan hunian tetap untuk segera diselesaikan. Tak hanya menimbulkan kerusakan bangunan saja, adanya bencana yang melanda pada tahun 2018 ini juga merusak sektor perekonomian masyarakat. Pasalnya, banyak warga yang kehilangan pekerjaannya akibat bencana besar ini. Namun, kini warga sudah mulai mendapatkan pekerjaan yang baru guna mencukupi kebutuhan keluarganya. Hingga kini, warga hanya bisa berharap agar pemerintah bisa menyelesaikan hunian tetap yang sudah direncanakan akan diselesaikan. Demikian laporan mengenai perkembangan Kota Palu pasca gempa. Demikian laporan perjalanan mengenai Cagar Biosfer Lorelindo kali ini. Sahabat Natgeo Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tetap laksanakan prokes ya sahabat. Saya Sylvia Luis, pamit undur diri, sekian dan terima kasih.